Baik, kita mulai. kita kita pahami ya per ayat, tapi tampaknya ya mungkin kita pada malam ini eh, barangkali hanya beberapa ayat dulu yang bisa kita bahas karena ada hal-hal penting ya yang perlu diberi pengantar dulu nih di antaranya ya. Dalam 3 ayat pertama saja ini perlu ada hal yang eh, dijelaskan lebih dahulu gitu ya. Nah, jadi itu saya kira. Mari kita sama-sama. Ayat ke-1, walaili idza yagsa. Kalau diartikan ini apa? Artinya di situ adalah eh, dalam terjemahan yang ada apa? Eh, demi malam apabila apabila menutupi begitu ya. Demi malam apabila menutupi. Baik. Cahaya terang. Ya, apabila ia menutupi dalam kurung cahaya terang. Saya mau bahas dulu di sini huruf waw di awal ya. Baik, saya mau jelaskan dulu huruf waw itu yang sering diartikan demi ya, yang sering diartikan demi. Jadi walaili idza yagsa, demi malam apabila dia menutupi. Nah, pertama, ini sering dipahami ya oleh umat Islam seumumnya dan juga diajarkan oleh para guru atau para ustadz bahwa ini adalah kalimat sumpah, betul nggak? Ya, ini kalimat sumpah karena diawali dengan kata wow yang dianggap itu sebagai wow sumpah. Jadi artinya apa? Walaili, demi malam. Nah, maka sebenarnya ya, sumpah seperti ini ya, itu bukan sumpah yang wajar. Biasanya kalau orang bersumpah itu seperti apa? Demi apa? Demi Allah, ya enggak? Demi Tuhan. Nah, itu sumpah yang wajar kan begitu. Ya, ini ada enggak orang bersumpah demi malam? Demi malam, bener loh. Apa yang saya katakan benar. Atau demi siang, saya benar-benar mau ke sana. Benar, demi siang enggak? Kan enggak enak ya, enggak apa ya, enggak wajar kata-kata seperti itu. Ya, biasanya yang wajar itu apa? Demi Allah, begitu. Demi Tuhan, bahwa saya bicara benar. Demi Tuhan, demi Allah, saya benar-benar ke rumah dia. Nah, itu kan biasanya itu sumpah yang wajar itu menggunakan kalimat apa? Demi Allah itu. eh Maka di sini perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sumpah. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sumpah itu sebenarnya? Ya, bahwa kalimat walaili yang dikatakan sebagai itu bentuk kalimat sumpah itu sebenarnya tidak wajar. Sumpah yang tidak sewajarnya seperti itu. Nah, sumpah itu artinya pernyataan, ya, pernyataan untuk menguatkan kebenaran atau kesungguhan dari seseorang dengan menyebut nama Tuhan atau nama apapun yang disucikan atau yang diagungkan. Itu kan sumpah itu maksudnya. Bisa dicek nanti dalam kamus bahasa Indonesia apa arti sumpah itu. Sekali lagi, sumpah itu apa? Pernyataan atau ucapan untuk tujuan apa? Menguatkan kebenaran ucapan seseorang atau untuk menguatkan kesungguhan dari seseorang. Tapi dengan menggunakan membawa nama Tuhan, nama Allah yang tertinggi, ya. Apa namanya? Atau menggunakan nama-nama yang disebut dalam pengertian kamus Indonesia itu dengan menyebut nama Tuhan atau yang disucikan atau yang diagungkan. Nah, sehingga orang yang mengucapkan sumpah itu dia siap menerima konsekuensi jika ucapannya bohong gitu.
Jika pernyataannya itu nggak benar, dia siap dihukum oleh siapa? Oleh yang disebut tadi Tuhan. Begitu. Jadi artinya kalau ucapan saya bohong, maka saya sudah mengatakan demi Allah. Maka Allah akan melaknat saya, menghukum saya. Kan itu artinya. Jadi sumpah itu apa tadi? Pernyataan untuk menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan kesungguhan seseorang, ucapan seseorang, bahwa apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya itu benar-benar. Begitu. Tidak bohong. Itu memang yang sebenarnya. Dan itu menggunakan nama Tuhan. Demi Tuhan. Demi Allah. Nah itu. Nah sekarang kalau dikatakan, kembali ke tadi persoalan. Kalau dikatakan demi malam. Berarti kalau saya salah, maka si malam itu akan menghukum saya, apa begitu? Ya kan aneh di sini. Gitu ya. Jadi itu. Jadi ini adalah sumpah yang tidak sepatutnya. Ya. Itu tentang sumpah. Kalau kita kembalikan kepada kamus pengertian sumpah, ya, itu sendiri adalah demikian. Nah kemudian, ya sumpah yang wajar itu harusnya demi Allah atau demi Tuhan. Contoh dalam Al-Quran ada nggak sumpah yang wajar demi Allah? Ada. Misalkan dengan menggunakan kalimat Tallahi. Jadi Al-Quran ada juga bentuk contoh sumpah yang benar. Sumpah yang benar itu dengan menggunakan nama Allah sebagai yang disucikan, yang diagungkan. Artinya, jika ucapan itu salah, maka dia siap dihukum oleh Allah, kan begitu. Di hadapan Allah, siapa yang berani? Kan begitu. Nah, artinya, contohnya itu misalkan, saya ambil contoh. Dalam surat An-Nahl 63. Itu dalam Al-Quran itu ada contoh sumpah yang benar. Itu misalkan dengan menggunakan kata huruf ta. Di dalam bahasa Arab itu huruf sumpah itu katanya ada 3. Ada waw, ada ta, ada ba. Ya, bisa menggunakan waw, ta, atau ba. Misalkan wallahi atau tallahi atau billahi, gitu ya. Jadi artinya sama, demi Allah, gitu. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab itu ada wallahi, tallahi, atau billahi, yang artinya apa? Demi Allah. Itu sumpah yang wajar. Ya. Nah sekarang di sini contoh dalam Al-Quran misalkan surat An-Nahl ayat 63 menggunakan tallahi. Ya. Suratnya saya bacakan. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yauma walahum adzabun alim. Nah, itu contoh. Dikatakan bahwa tallahi, demi Allah. Nah, itu baru sumpah. Ya. Tallahi, demi Allah. Bahwa sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Mengutus Rasul kepada setiap umat sebelum engkau Muhammad. Jadi ini bentuk sumpah ya. Jadi Al-Quran bersumpah. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat sebelum engkau Muhammad. Kemudian apa katanya? Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Lalu setan menghiasi amalan-amalan umat mereka itu. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad pernah diutus kepada mereka para utusan. Kemudian setelah itu katanya setan yang menghiasi sepeninggalan mereka, sepeninggalan para utusan itu, maka setan menghiasi amalan-amalan mereka. Jadi amalan-amalan mereka itu sudah bukan dari Allah dan Rasulnya, tetapi sudah hiasan setan. Cuman mereka nggak sadar. Kemudian dikatakan fahuwa waliyuhum al-yauma. Maka dia, setan itu menjadi wali mereka. Apa itu wali? Menjadi pembimbing mereka pada hari ini. Begitu. Cuman mereka tidak sadar. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka akan ada
sanksi hukum yang berat. Nah, gitu jadi. Artinya apabila mereka membiarkan diri ya bergelimang ya dalam pengaruh hiasan-hiasan amalan-amalan, ajaran-ajaran dari setan yang tidak bisa membangun kualitas amal dan perilaku, maka jika mereka tetap seperti itu, kata Allah, akan ada sanksi hukum. Nah, begitu jadi. Ini contoh ya, jadi sungguh kami telah mengutus. Tallahi, demi Allah. Itu contoh sumpah yang sepatutnya atau sumpah yang wajar. Jadi kita mulai dari huruf waw dulu ya, kita selesaikan dulu, kita tuntaskan dulu. Waw itu apa benar huruf sumpah ya. Jadi sekali lagi apa tadi? Apabila dihubungkan dengan makna sumpah itu sendiri nggak masuk. Ya. Nggak masuk. Karena sumpah itu harus demi Allah. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang. Dalam ayat ini, selain juga tadi dikatakan bahwa katanya ini adalah kalimat sumpah, pertanyaan kedua, siapa yang bersumpah? Jika ayat itu adalah bentuk kalimat sumpah, siapa yang bersumpah? Maka jawabannya apa? Karena ini kan Al-Quran firman Allah. Maka jawabannya katanya ini Allah yang bersumpah. Benar nggak? Pendapatnya kan begitu ya, pendapat yang ada atau pandangan pemikiran yang ada kan begitu, bahwa ini Allah bersumpah. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak? Apakah satu kemungkinan nggak bahwa Allah itu bersumpah? Ya, sebenarnya Allah itu tidak pada posisi bersumpah. Yang berposisi, yang wajar pada posisi sumpah itu adalah manusia, bukan Allah. Aina Allah sesumpahan, Pak. Allah bersumpah demi apa? Kalau Allah itu sudah pasti kebenaran kan begitu. Kalau Tuhan itu sudah pasti benar, al-haq min rabbika. Jadi kalau Allah bersumpah berarti ada kemungkinan. Kalau dia salah berarti siap dihukum. Oleh siapa yang menghukum Allah? Ya kan tadi kembali kepada definisi sumpah. Sumpah itu pernyataan untuk menguatkan kebenaran. Kalau dia salah maka dia siap dihukum. Sekarang apa Allah begitu? Allah bersumpah, sungguh benar. Kalau salah, siapa yang menghukum Allah? Ya enggak? Nah, itu juga harus diluruskan. Allah tidak pada posisi diminta pertanggungjawaban. Jadi yang bersumpah itu adalah makhluk yang berada posisi diminta pertanggungjawaban. Kalau dia salah, dia akan siap kena masalah, kena sanksi. Kalau dia benar, maka dia dipercaya. Allah tidak pada posisi itu. Ya. Jadi Allah tidak pada posisi itu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 23, itu ditegaskan bahwa Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, jadi Al-Qur'annya itu surat Al-Anbiya ayat 23 tentang kedudukan Allah tidak pada posisi dimintai pertanggungjawaban. Apalagi disumpah. Masa Allah bersumpah? Tidak perlu. Karena Allah itu la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak perlu, tidak untuk diminta, ditanya tentang apa yang dilakukannya. Sebaliknya, wahum yus'alun. Mereka manusia itulah yang berada pada posisi dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Ya enggak? Jadi kalau Allah yang bicara, yang berfirman, berarti ya tidak perlu. Benar nih Allah, masa gitu ya. Allah itu udah pasti al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan. Maka jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu. Nah, itu kalau Allah yang sudah bicara, firman itu sudah pasti kebenaran. Itu ya jadi. Nah, sekarang pertanyaannya kan tadi di dalam Al-Qur'an ada yang bersumpah, ya enggak?
Ada tadi tallahi. Al-Quran memberikan contoh demi Allah. Ini siapa yang ngomong demi Allah? Demi Allah kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad. Katanya Allah tidak pada posisi sumpah, tetapi kenapa ada kalimat sumpah di dalam Al-Quran? Nah, maka pertanyaannya sekarang, siapa yang bersumpah dalam Al-Quran dengan ucapan tallahi, demi Allah? Jawabannya pasti bukan Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalimat dari malaikat. Jadi Quran sendiri yang bersumpah. Quran sendiri sebagai kalimat atau ucapan malaikat. Jadi siapa yang bersumpah? Malaikat, makhluk. Ya. Surat apa itu? Yang menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Rasul mulia. Innahu lakaulu rasulin karim. Sungguh dia Al-Quran itu adalah benar-benar kaul Rasul. Ucapan Rasul karim. Ucapan Rasul yang mulia. Siapa Rasul mulia? Malaikat. Jadi Quran ini kaulu Rasulin karim. Ucapan utusan mulia. Jadi yang ngomong siapa dalam Al-Quran? Allah bukan? Bukan, Allah itu pihak ketiga. Ya, tapi nanti sebagian firman-firman Allah itu dikutip oleh malaikat di dalam Al-Quran. Gitu. Bisa dipahami ya di sini. Jadi siapa yang bersumpah di Quran itu? Tallahi tadi. Malaikat utusan mulia itu. Jadi si utusan mulia kalau dia salah siap dihukum oleh penciptanya, pengutusnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu sudah dijamin malaikat sendiri bersumpah ini kebenaran. Nah, kan begitu ya. Bisa diikuti ya, bisa dipahami. Jadi siapa yang bersumpah, siapa yang bicara dalam Al-Quran sebenarnya itu adalah utusan mulia atau malaikat. Nah, sehingga kembali kepada huruf waw tadi. Walaili idza yagsa. Ya. Jadi apakah itu demi? Tidak pas, tidak cocok. Saya juga nggak tahu apa. Pokoknya kalau itu demi justru akan merusak logika. Ya. Akan merusak nalar. Nggak ada sumpah yang tidak patut untuk diucapkan. Gitu. Kalau para ulama sendiri mengatakan bahwa kalau sumpah itu demi benda, demi makhluk itu musyrik. Kan gitu sampai dikatakan nggak bisa itu sumpah dengan menggunakan dengan membawa pakai demi gunung, demi laut itu. Ya, kata para ulama itu sendiri mengatakan itu musyrik. Ada keterangan-keterangan hadis juga yang menegaskan seperti itu. Jadi sumpah yang benar apa? Demi Allah, demi Tuhan itu. Nah, jadi waw di sini bukan sumpah. Dengan demikian ini tidak tepat dikatakan sumpah. Tapi ini kita sebut saja waw itu meletakkan satu perkara untuk diingat, untuk diperhatikan oleh pembaca Al-Quran. Kalau ibarat di dalam surat, karena Al-Quran itu kumpulan surat, ya, di dalam surat menyurat itu, ya, itu kan ada salah satu unsur di dalam surat itu adalah apa? Untuk mengingatkan isi surat ini apa atau mengingatkan kepada sesuatu disebut perihal. Ya. Perihal ada nomor surat, ada perihal, ada apalagi lampiran. Kemudian kepada yang terhormat. Nah, dengan ini disampaikan. Nah, itu kan surat itu seperti itu. Nah, Al-Qur'an juga sama, kurang lebih Al-Qur'an itu berfungsi seperti halnya surat kiriman dari Allah melalui malaikat. Jadi Al-Quran itu dari siapa? Dari lembaga malaikat dengan atas perintah Allah. Maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim itu berarti bahwa surat yang disampaikan ini atas nama Allah. Jadi
bukan Allah yang langsung berfirman, tetapi malaikat. Sehingga Al-Quran itu adalah ucapan malaikat, utusan mulia, tetapi apapun yang disampaikannya itu semua atas izin, atas perintah Allah itu. Jadi ucapan malaikat tapi semuanya atas perintah dan atas izin Allah. Sehingga tidak akan melakukan penyimpangan, ya. Malaikat nggak akan melakukan penyimpangan atau penyesatan informasi. Jadi apa yang benar disampaikan. Nah itu sehingga wow di sini kita letakkan ya, sebagai sesuatu untuk mengingatkan kepada perkara tertentu. Misalkan walaili idza yagsa, perihal malam apabila ia menutupi, atau perihal malam ketika ia menutupi, menyelimuti. Nah itu nanti ya. Sementara kita simpan seperti itu. Jadi intinya pada pembahasan tadi adalah mau membahas terlebih dahulu tentang apa? Sumpah. Ya enggak? Tentang makna sumpah. Sehingga di surat manapun, di ayat manapun itu tidak ada, ya, tidak benar kalau ada sumpah kecuali yang selain menggunakan nama Allah. Sumpah yang benar itu harus billahi, tallahi, atau wallahi. Begitu.